Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat tani porang. Jumpa lagi dengan channel sahabat tani porang. Baik sahabat tani, di kesempatan pagi ini saya mulai melakukan penanaman. Untuk pagi ini saya mulai menanam umbi belah yang sudah mengeluarkan tunas seperti ini. Nah, ini tumbuh 2 tunas, ini dan ini yang satu saya buang. Jadi tetap saya sisakan satu. Nah seperti ini tumbuh lagi. Pada prinsipnya umbi belah itu seperti katak sahabat tani. Setelah mata tunas utama dibuang, yang potensi tumbuh bunga ini saya buang, kemudian akan muncul tunas-tunas baru yang lebih banyak. Nah sebenarnya bila dibiarkan tidak apa-apa juga, cuman terkadang dari tunas-tunas yang muncul itu disebabkan karena belahan besar dan nutrisi tercukupi, itu biasanya semua tunas atau beberapa tunas itu akan tumbuh, dan hasilnya nanti adalah umbinya akan kecil-kecil. Bila yang kita targetkan itu umbi produksi maka itu kalau menurut perhitungan saya pribadi kurang efektif. Jadi yang saya targetkan ini adalah umbi produksi. Ini 1 kilo saya belah 2, makanya akan tetap saya sisakan 1 untuk memaksimalkan 1 tunas ini. Tapi bila toh nanti ada yang tumbuh lebih dari 1 tapi sudah terlanjur tertanam, ya nggak masalah. Yang penting di awal penanaman kita sudah seleksi mata tunasnya. Dan untuk penanaman sendiri saya agak condongkan ke dalam seperti ini. Di yang bagian utuh atau bagian kulit ini berada di bawah untuk mencegah tumbuhnya tunas baru. Seperti ini. Nah, ini tunasnya sudah lumayan besar. Dan mulai dari pohon cengkeh itu sebagai penanda ke bawah nanti akan saya tanam umbi belah semua. Jadi seperti ini, tanam 30 40. Ini saya buat jarak 30-40 karena di tempat saya itu cuaca dingin, MDPL tinggi, paling tidak untuk memaksimalkan sinar matahari yang masuk, karena lahan saya ini miring ke sebelah selatan dan hanya mendapat sinar matahari sekitar setengah hari. Seperti ini. Dan lagi untuk tip umbi belah, untuk target umbi produksi, bisa sarankan umbi di 2 musim ke atas, karena dengan kita memilih bibit umbi belah dari umbi yang tua atau 2 musim ke atas, itu hasilnya akan sangat bagus. Penyusutan sedikit, jadi dibelah tanpa perlakuan apapun dia akan pulih. Tapi bila umbi yang kita belah itu umbi 1 musiman, itu biasanya susutnya akan banyak. Jadi ada beberapa tadi yang
umbi semusim saya belah, walaupun bobotnya 1 kilo saya belah 2, itu penyusutannya sangat signifikan. Jadi umbinya agak mengkerut. Jadi bisa dikatakan nutrisi semakin sedikit. Nah, ini contohnya. Ini adalah agak gelap sobat tani. Umbi 1 musim saya belah 2. Di susutnya terlalu banyak, dia mengkerut. Ini awalnya besar. Di saran saya untuk umbi belah itu rata-rata di atas 2 musim. Nah, walaupun kecil, kalau di atas 2 musim dia tidak akan menyusut. Susutnya sangat sedikit. Jadi sangat beda sekali. Dari 2 umbi ini yang 1 musim, ini sangat kelihatan susutnya, dia agak cekung ke dalam. Ini menandakan penyusutan yang sangat banyak. Dan tumbuh tunasnya pun agak kecil. Nah, ini walaupun ukuran sama, tapi dengan nutrisi yang padat, dia tumbuh tunasnya besar. Dan ini nanti akan saya bantu dengan jamur mycorrhiza seperti ini, isolat dari jamur mycorrhiza. Ini cara aplikasinya, kita ambil sedikit kemudian kita taburkan di sini. Nah, pemakaian jamur mycorrhiza itu harus ada kontak dengan bagian perakaran dari umbi, atau harus ada kontak dengan umbi bibit. Karena cara kerja dari jamur mycorrhiza itu adalah menginfeksi bagian dari akar yang akan tumbuh nanti. Jadi istilahnya di biologi itu adalah simbiosis mutualisme atau simbiosis yang saling menguntungkan. Jadi jamur mycorrhiza itu menumpang hidup di porang, tapi tidak merugikan tanaman porang itu sendiri, malah menguntungkan bagi porang itu sendiri, karena perakaran semakin maksimal dan penyerapan nutrisi akan semakin maksimal. Dan dari beberapa literatur yang saya dapat, jamur mycorrhiza itu sebenarnya hanya ada di tanaman pinus dan anggrek. Itu yang menyebabkan pinus itu tumbuh subur, dan anggrek itu walaupun di atas ketinggian dengan sumber makanan yang sangat sedikit, tapi mampu tumbuh dengan baik karena disebabkan oleh jamur mycorrhiza ini. Jamur mycorrhiza ini cara kerjanya adalah mengekstrak karbon dioksida dan fosfat jenuh yang tidak terserap oleh tanaman, kemudian diekstrak oleh jamur mycorrhiza ini sehingga mampu diserap oleh tanaman. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, setelah saya kasih jamur mycorrhiza, akan saya tutup dengan arang. Ini arang dari sisa pembuatan cuka kayu. Jadi dari pembuatan cuka kayu itu sendiri tidak terbuang, tetap saya manfaatkan sebagai media tanam
di porang. Baik sobat tani, demikian sedikit dari saya berbagi tip dari menanam umbi belah dan pemanfaatan jamur migoriza untuk porang. Ada kurang lebihnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.